Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kali ini aku mau berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga kasih yang dimiliki oleh umat-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Semoga umat-Mu dapat memilih apa yang baik untuk hidup mereka, sehingga mereka bisa hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda menyadari bahwa doa yang tadi saya doakan di awal video sebetulnya adalah doa dari Santo Paulus, yaitu ketika Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi. Saudaraku, tentang Paulus kita sudah banyak tahu bagaimana jalan hidupnya, bagaimana masa lalunya, bagaimana dia ditangkap oleh kasih Kristus yang merubah hidupnya secara luar biasa. Dia menjadi soko guru jemaat. Dia mendirikan dan membangun jemaat-jemaat Kristus di daerah-daerah yang jauh, kemanapun dia pergi. Dan sebagaimana kita tahu, Paulus ini mempunyai hati seorang gembala. Dia memiliki kasih kegembalaan yang luar biasa. Meskipun jemaat-jemaat yang telah dibangunnya ini telah dia tinggalkan karena dia harus berpindah ke daerah lain, tetapi perhatian, kasih, bahkan doa selalu ditunjukkan oleh Paulus untuk mereka-mereka ini. Di balik tokoh-tokoh besar atau tokoh-tokoh hebat dalam kitab suci maupun dalam kehidupan kita, sebetulnya selalu ada kualitas-kualitas yang dimiliki oleh pribadi tersebut. Yang mau saya katakan adalah, sebetulnya dalam diri kita ada sebuah kekuatan, sebuah talenta yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Unik, berbeda dengan yang lain, bisa jadi orang lain tidak memilikinya, atau memilikinya tetapi tidak sebesar porsi yang kita miliki. Nah, dalam hidup kita, problemnya adalah tinggal bagaimana kita menggunakan kualitas, kemampuan, bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk perkembangan hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi semakin penuh. Ketika kita sedang mengalami badai hidup, pencobaan bahkan penderitaan, apalagi wabah virus corona, minimal dalam keluarga atau komunitas harus ada satu orang yang kuat. Kuat dalam arti doanya harus kuat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Dia bisa menyemangati entah keluarganya, entah orang-orang di sekitarnya. Dia harus memiliki aura yang positif. Meskipun hidupnya berat, meskipun dia juga mengalami aneka macam pencobaan, tetapi dia harus bisa memberikan semangat-semangat hidup kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau ada satu saja orang kuat seperti ini di tengah-tengah keluarga Anda, mudah-mudahan keluarga kita bisa bertahan di tengah aneka macam cobaan-cobaan hidup. Paulus adalah seorang tokoh yang paling cocok menggambarkan pribadi yang kuat dalam iman, dalam doa, dalam kasih, dan juga dalam harapan. Sebetulnya kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, hidup Paulus itu ternyata juga tidak gampang. Dia ditolak, dia diusir, sering kali dipenjara, sering kali mau dilempari batu, sering kali dia dimusuhi, sering kali dia disalahpahami. Secara ekonomi, Paulus tidak mau membebani umat yang dilayaninya, tetapi dia juga mencari nafkah dengan membuat tenda. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun hidupnya berat, tetapi Paulus karena kasih karunia yang dia terima dari Yesus Kristus, dia diberi tugas oleh Allah untuk bisa mengangkat semangat, mengangkat harapan, dan juga memperkokoh iman umat yang seringkali mudah goyah oleh aneka macam pencobaan-pencobaan hidup. Hal itu bisa kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi adalah sebuah kota yang terletak di daerah Yunani. Penduduk kota Filipi ini sebetulnya sudah lelah oleh aneka macam penderitaan dalam hidup. Karena daerah ini
sudah sejak sekitar tahun 30 Masehi selalu dipenuhi dengan peperangan demi peperangan. Maka tidak heran di kota Filipi ini banyak veteran perang, banyak budak-budak yang tadinya adalah tawanan perang, orang-orang yang hidupnya sudah tidak ada masa depan lagi, orang-orang yang sudah capek dengan kehidupan mereka, orang-orang yang sebetulnya sudah tidak lagi bisa melihat ada sebuah kemungkinan yang lebih baik untuk hidup mereka. Bukan kebetulan bahwa zaman kita saat ini banyak dari kita juga mengalami hal yang sama. Nah, maka dari itu nasihat-nasihat, ajaran-ajaran Paulus kepada jemaat di Filipi menjadi sangat relevan untuk hidup kita saat ini. Misalnya begini, jemaat di Filipi karena tadinya mereka adalah masyarakat yang tanpa harapan, tanpa sukacita, tanpa penghiburan, dibangun oleh Paulus, diajarkan tentang ajaran-ajaran Kristus, tentang harapan dan kekuatan iman yang bekerja dalam diri mereka oleh Yesus Kristus. Lalu perlahan-lahan mereka yang sudah mengenal Kristus hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ada harapan, ada sukacita, ada kekuatan baru. Tapi saudara, namanya juga orang baru saja mengalami sukacita, mereka jatuh pada kesombongan. Maka terjadilah kecongkakan, terjadilah persaingan, terjadilah pertengkaran dan perselisihan di tengah jemaat. Entah dari kalangan umat yang dilayani sampai kepada mereka yang mewartakan Injil Yesus Kristus, para diaken ataupun pelayan-pelayan sabda. Masing-masing menyombongkan dirinya, masing-masing merasa dirinya paling benar, sementara yang lain tidak berharga. Berhadapan dengan jemaat yang demikian, Paulus melihat ada sebuah bahaya yang luar biasa, karena jemaat bisa hancur karena pertikaian dan pertengkaran. Berhadapan dengan itu, Paulus memberi nasihat di Filipi bab 2 ayat 2, katanya, "Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Dari sini Paulus melihat bahwa yang namanya kesombongan, keangkuhan menjadi racun dalam hidup jemaat, dalam kebersamaan umat Allah ini. Cara untuk menyingkirkan kesombongan adalah hendaklah kita diajak untuk berpikir bahwa orang lain itu lebih penting, lebih utama daripada diri kita sendiri. Maka perbanyaklah memuji orang lain. Memberikan pujian kepada orang lain sebetulnya, saudara-saudara, tidaklah merugikan diri kita. Seolah-olah kita lebih rendah, seolah-olah kita kalah hebat dengan mereka. Tetapi ada aura positif yang kita mau tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memberi pujian, hendaklah pujian itu kita berikan dengan ikhlas dan penuh ketulusan. Pujian yang jujur, pujian yang membangun. Kemudian juga untuk menghancurkan kesombongan dan persaingan di tengah jemaat, Paulus juga mengajak kita semua untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Oh kan kita lagi butuh, kita juga lagi susah. Tetapi kita diajak untuk juga memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan cara itulah kesombongan, keangkuhan di tengah jemaat bisa dikalahkan. Paulus mengajak jemaat-jemaat di Filipi untuk belajar rendah hati dari Yesus sendiri. Maka dari itu, Paulus mengatakan begini. Di ayat 5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Saudara-saudara, kalau Tuhan saja mau meninggalkan tahtanya di surga untuk kita manusia, mengosongkan dirinya
menjadi sama seperti kita. Apalah alasan kita yang masih manusia ini menyombong-nyombongkan kemampuan dan juga kehebatan-kehebatan kita di depan sesama kita manusia. Saudaraku, percayalah, sebetulnya kesombongan tidak menambah apa-apa dalam diri kita. Kesombongan tidak memperkembangkan kita, tetapi menjadi sebuah jebakan yang luar biasa besar di depan kita. Kalau kita tidak hati-hati, sebagai imam, sebagai pewarta, sebagai tokoh-tokoh jemaat, maupun sebagai apapun kita, kesombongan selalu mengintai di depan mata. Hati-hati, hancurkanlah segala kesombongan dan godaan-godaannya itu. Lihatlah pribadi Kristus yang rendah hati.